gara-gara itu suami saya suka marah-marah dan sebenarnya ibu mertua saya juga suka mencuri gitu kan. Ngambil barang-barang, uang apa segala macam gitu. Tapi setiap saya cerita sama suami saya tuh nggak pernah sedikit pun membela saya ataupun percaya dengan omongan saya. Selalu dibilang, kamu itu dasar mantu nggak tahu diri, tukang fitnah lah, apa segala macam. Ya karena itu dia sikap dan sifat ibu mertua saya antara di depan suami sama di belakang suami beda. Kalau ada suami, beliau sangat baik sama cucunya juga. Nih sini nenek saya sama cucu. Tapi sebenarnya kalau di belakang itu ibu mertua saya tuh suka sama seperti yang di depan iya, suami ya? Bahkan ketika anak saya sedang belajar jalan waktu itu masih kecil, sampai saya disuruh nyuci piring sama ibu mertua saya. Itu jatuh ke dalam selokan, itu kan lumayan gede, ada air, kotor semua kayak gitu. Saya mau nolongin, astagfirullahaladzim gitu kan. Ya Allah anakku gitu, udah kamu kerjain aja terus beres itu kerjaan rumah belum beres. Tapi ibu mertua saya bukannya ngangkat anak saya, mau bilang syukurin loh emang enak gitu. Saya di situ sakit Pak Ustadz, tapi saya ceritakan sama suami saya nggak pernah percaya gitu loh. Saya jadi bingung, saya mau cerita sama sedangkan saya nggak pernah mau cerita sama orang tua karena seburuk-buruknya suami, saya pengen jadi istri yang soleha. Saya tidak mau membuka aib rumah tangga saya kepada orang tua. Saya pengen orang tua saya taunya hubungan saya harmonis baik-baik aja sama suami. Bukankah seorang istri yang soleha seperti itu ya Pak Ustadz? Ya. Nggak boleh seburuk apapun suami, kita harus berusaha menutupi. Ya, jadi menurut saya begini ya, Mas Hasan ya. Ada dua hal di sini menurut saya. Pertama, orang tua kita seringkali menasihati kita ya. Nasihatnya itu terhadap keluarga itu memang sesuatu yang amat sangat super penting gitu. Apakah kita mau menikah atau sebelum menikah atau setelah menikah gitu. Ya kan? Nasihat itu luar biasa itu. Okay. Nah, nasihat yang luar biasa itu menurut saya diberikan bekal secara rohani, fisik, mental itu. Karena memang mengurusi keluarga itu bukan yang mudah. Nah, tadi Ibu Mbak Hana tadi menjelaskan kasus seperti itu ya. Ya menurut saya ya setiap keluarga itu pasti ada masalah itu aja. Tapi jangan kemudian masalah itu justru bukan diselesaikan menurut saya itu, ya kan? Tapi justru diperbesar itu masalah. Jadi masalah baru lagi. Masalahnya yang terjadi selesai, muncul masalah baru. Nah ini yang menurut saya tidak boleh terjadi ya para pemirsa. Nah karena itu sekali lagi hal yang pertama memang harus ada keyakinan tadi. Keyakinan itu menurut saya itu modal yang sangat-sangat prinsip sekali. Dan ini yang sebenarnya bisa menolak segala macam istilah guna-guna, istilah apa itu dukun dan segala macam gitu ya. Nah karena itu kalau kita lihat Fatihah yang sering kita baca dalam sholat atau dalam acara apapun ya, itu jelas sekali bahwa Fatihah itu luar biasa manfaatnya untuk menolak segala macam guna-guna itu. Jadi sebenarnya Pak Ustadz, iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ya kan, kepada-Mu Allah kami mengabdi, kepada-Mu Allah kami meminta sesuatu. Nah, dengan ungkapan ini saja, sebenarnya segala guna-guna iblis setan itu akan jauh. Ya, jadi sebenarnya guna-guna itu ada, benar adanya, atau cuma sekedar asumsi aja begitu ngeliat barang itu gitu. Cuma dia berasumsi, jadi akhirnya membawa alam bawah sadarnya dia. Iya, jadi memang ada dalam Quran sendiri kalau kita baca surat An-Nas ya, Qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah ini dia, minal jinnati wan nas. Jadi ada memang dalam bentuk jin dan manusia yang membisik-bisikkan ke hati, pikiran dan perasaan manusia supaya manusia itu kacau balau. Memang itu tugasnya, diberi mandat untuk itu. Nah, itu hanya bisa kita tolak, kita buang jauh-jauh. Kalau segalanya kita
mulai dengan auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa. Ayat ini sungguh ampuh sekali sebenarnya kalau kita ingat, kalau betul kita paham, kita hayati ayat-ayat ini. Tidak hanya hafal ya. Iya. Nah, saya bukan mengatakan Bu Hana tidak mengamalkan ayat ini, tetapi mungkin ya manusia itu kan ada kondisi tertentu dia labil gitu, Mas. Ya kan? Nah, di saat labil, fisik kita lemah, keyakinan kita lemah, nah masuk istilah guna-guna itu. Jadi guna-guna itu memang ada. Secara existing itu ada. Tapi persoalannya gimana kita menolaknya gitu. Bu Hana, setelah udah mulai prahara rumah tangga terus berjalan, perlakuan suami seperti apa ke Ibu Hana? Iya, dia itu semenjak saya nemuin jimat itu, awalnya sebenarnya dia tuh baik, sayang sama istri sama anak. Tapi kenapa sejak saya nemuin jimat itu, dia pakai jimat segala macam, kok makin lama makin kasar gitu ya, makin brutal gitu. Dia sering menghina, mencaci maki saya dengan omongan kata-kata kasar, kebun binatang, main tangan, bahkan udah main tangan juga? Main tangan, memukul saya gitu. Terus juga udah mulai berkurang tanggung jawabnya. Kayak misalnya kalau keluar rumah susah dihubungin, handphonenya mati. Kalau pulang suka dalam keadaan mabuk kayak gitu kan. Pernah waktu itu bulan puasa, pada saat itu dia mabuk, marah-marah gitu. Saya tanya baik-baik gitu loh. Segitu saya lagi baru selesai sholat tahajud ya. Saya kan malam suka sholat tahajud kayak gitu. Sebelum saya sholat tahajud, saya sempat tidur mimpi, dan itu saya mimpinya serem banget, gak enak banget kayak gitu. Seperti ada tombak panas banget yang menghunus saya kayak gitu, di bagian, dan itu saya itu kayak dikasih petunjuk sama Allah. Ini apa ya Allah, saya nggak pernah kayak gini sebelumnya. Pas kejadian itu benar-benar kayak real, berasa banget gitu. Saya panas, aku langsung bangun tuh, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Aku langsung ngambil air wudhu, aku langsung sholat tahajud, aku terus zikir. Gak lama suamiku pulang. Hana, aduh, suami pulang, bukan bukain pintu, bikinin minum kek. Kamu anak kecil tahu apa? Dasar lu istri nggak berguna. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku tuh lagi sholat. Sholat. Apa yang lu bisa hasil dari sholat lu, ha? Jaga omongan kamu ya, Mas. Bisa dilaknat Allah kamu, Mas. Laknat Allah, ha? Duluan gua yang laknat lu, tau gak? Istighfar kamu, Mas. Istighfar. Lu lihat, apakah Allah bisa nolong lu? Lu lihat nih, hah? Apakah Allah bisa nolong lu? Ampun, Mas. Bener-bener udah di luar nalar manusia gitu loh, Mas Farid, Pak Ustadz. Ya, jadi saya merasa prihatin. Ya, prihatin karena apa? Karena ya peristiwa semacam ini benar-benar memilukan ya. Memilukan. Dan sepatutnya tidak terjadi kalau kedua pasangan suami istri ini, Mbak Hana ini, terutama dari suami lah ya. Dan di sisi lain saya ya sangat-sangat menyesalkan gitu. Misalkan karena tidak pantas seorang yang masih berstatus resmi sebagai suami, itu enggak? Betul. Iya kan? Nah, tidak pantas. Nah, karena itu bagi saya peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat satu sisi sangat berharga sebagai pelajaran ya. Namun di sisi lain tadi sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan, memilukan kita. Nah, karena itu saya ingin menyarankan Bu Hana ini kira-kira bisa nggak dibuka lembaran baru gitu kira-kira.
bagi keluarga gitu. Sudahlah, masa lalu dilupakan, Iya. terserah bagaimana bahana gitu supaya apa itu namanya ya, yang berstatus. Masih suami istri. Saya mau tanya, status suami istri apa sudah? Ya, sekarang Kan Bu Hana masih suami istri atau sudah bercerai? Saya sudah bercerai sejak 2014. Oh. Jadi sejak kejadian itu karena saya udah dikejar-kejar pakai pisau dan saya diseret-seret saya gitu, sama pas saya dinyekir sampai biru dan rame kan kayak gitu kan, tetangga ya. Iya. Pada tahu semua gitu. Ya akhirnya saya kan nggak kuat, saya memilih untuk meninggalkan rumah. Saya bawa anak saya cuma pakai koper doang, dan nggak lama dia mau nyerahin saya gitu. Saya dapat panggilan surat dari Nyerahin itu pengadilan. Ya, saya dapat panggilan surat pengadilan. Oh, udah. Oke. Nggak, dia udah bener-bener dia udah nggak mau mempertahankan rumah tangga lagi sama saya. Saya tahu saya diguna-guna itu karena saya sempat datang ke guru spiritual saya. Saya juga dibilangin sama teman-teman saya itu, saya dibawa ke guru spiritual, mereka kasihan, wah kamu nih diguna-guna ini. Saya juga kan nggak ngerti, yang bilang orang pintar kayak Iya. Pak Ustadz. Ya. Lalu kemudian setelah bercerai, apakah ada kontak-kontakan dengan suami gitu terkait dengan anak Mantan, mungkin? mantan. Sudah Sorry, mantan. maaf. Ya, dengan mantan suami terkait dengan anak gitu. Dia memutuskan tali silaturahmi. Oh. Jadi sampai detik Sampai detik ini. setelah bercerai dia nggak pernah nengokin anaknya, dan dia tidak menafkahi, walaupun hakim pengadilan agama bilang harus tetap menafkahi kan, karena nggak ada bekas anak, bekas Ya. istri ada gitu, Ya, tapi bekas karena- anak nggak ada, tapi dia nggak bertanggung jawab. Ya, dalam syariat Islam itu memang kewajiban ada hadonah namanya. Iya. Asuh yang harus dinafkahi oleh si mantan suami. Nggak ada istilah mantan anak ya. Iya, betul. Itu anaknya akan seterusnya gitu. Baik secara biologis maupun secara syar'i. Ya wajib menafkahi sebenarnya itu. Oke, Ibu Bu Hana sekarang sedang menjalin apa dengan orang lain atau tetap mau single parent buat anak? Saya sempat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, maksudnya saya coba buka hati saya berusaha untuk move Ya. on gitu ya. Ya. Tapi entah kenapa setiap saya menjalin hubungan dengan laki-laki lain itu selalu gagal dan gagal. Saya sering kerap kali disakitin, bahkan saya sampai hampir pernah diperkosa juga. Karena sahabat-sahabat saya merasa kasihan sama saya, yuk konsultasi ke Ustadz Kiai, ke guru spiritual. Kenapa nih, ada banyak yang bilang katanya saya masih dalam pengaruh guna-guna suami saya, ibarat kata kayak digantung kawin ya, biar nggak dapet jodoh lagi, dipersulit. Saya juga nggak ngerti ya, kan saya orang awam, saya nggak ngerti kayak gitu. Tapi memang benar sampai detik ini, saking saya traumanya, ya udah deh saya mendingan daripada berkali-kali gagal mulu, mau nikah gagal, ada masalah ribut terus gitu, pertengkaran. Akhirnya saya memilih mendingan saya sendiri dulu jalanin hidup saya. Saya sekarang berprinsip saya mau memperbaiki hubungan saya dulu sama Allah. Ya. Saya menolak siapapun yang ngajak saya pacaran. Kalau memang kamu mau sama saya, ya udah kita taruh terus nikah. Dan saya mencari calon imam yang baru yang benar-benar mau nerima saya apa adanya, yang sayang juga sama anak saya, juga bisa menerima perbedaan di keluarga saya juga. Baik, Bu Hana. seperti itu. Oh, Ustadz, ini untuk kedepannya gimana Iya, ya, Ustadz? Untuk saya- pemirsa di rumah misalnya belajar dari kasus ini biar tidak terulang, apa yang harus dilakukan nih Pak Ustadz? Ya, saya kira dan kita harus yakin ya bahwa hidup ini kan sementara. Tapi hidup sementara di dunia ini harus kita jadikan sebagai tempat ibarat kita bercocok tanam, supaya kehidupan kita yang kedua nanti di akhirat itu bisa lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu nanti lebih baik. Nah, karena itu kalau sudah dianggap selesai dengan mantan si suami, ya sudah. Saya kira harus dibuka kembali lembaran baru. Karena apa? Karena Quran bilang ya duribat alaihi madzillatu ainama suqifu illa bihabbi minallah wa habbi minan nas.
Allah akan menimpakan kehinaan kepada manusia yang tidak berusaha memperbaiki hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Jadi Ibu Hana sudah betul bahwa modal utama kita perbaiki hubungan kepada Allah. Kita adakan koreksi diri, kita sekali lagi perbaiki. Kemudian kepada manusia, istilahnya bagi mantan suami, kalau secara silaturahim, ibu tidak usah punya niat yang memutuskan, biar aja dia yang memutuskan, ya kan? Dan ketika mau buka lembaran baru lagi, misalnya ada rumah tangga baru yang baik, yang bisa jadi imam, saya kira niat itu sudah baik saya kira untuk dilanjutkan. Tinggal masalahnya harus memang, saya sering mengatakan dalam nasihat perkawinan atau keluarga itu, di awal kita berpahit-pahit supaya hasilnya manis. Manis ya. Tapi kalau untuk apa bermanis-manis? Justru hasilnya Hasilnya pahit. Gitu Mas. Baik, terima kasih Ya. Pak Ustadz Tamirsyah atas tausiahnya mengenai kasus yang menimpa Ibu Hana. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari pemirsa di rumah. Ya. Baik, terima kasih Ibu Hana. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan hikmah dan juga pelajaran bagi pemirsa di rumah. Akhirnya saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.